Menurut Bapak Ibu, banyak dari kita banyak dibilang kamu udah nggak normal di Atomi ya. Berapa orang yang banyak dicap orang tidak normal. Nah, saya kasih tahu perbedaan orang normal dengan orang tidak normal ya. Karena dalam budaya kita ya, apalagi kalau Anda dibesarkan dari keluarga yang sudah turun-menurun menganut sistem yang normal ini, akan susah sekali Anda keluar menjadi orang yang tidak normal ya. Yang pertama, buat orang-orang ini normal. Kerja 40 tahun hanya untuk pensiun 5 tahun. Ya. Normal nggak? Ini normal. Ini sangat normal. 9 dari 10 orang yang kita tanya, ya memang kita harus seperti ini. Kerja itu harus seumur hidup. Pensiun itu cuma ya 5, kalau bisa 10, kalau 15 tahun itu sudah bonus. Nah, itu normal. Ya. Yang kedua, pengeluaran disesuaikan dengan pemasukan. Jangan boros-boros. Kalau kamu penghasilan 3 juta, pengeluaran jangan lebih dari 3 juta. Nah, itu normal ya. Yang ketiga, irit pangkal kaya. Orang yang ngirit pasti kaya. Pernah dengar istilah itu? Irit pangkal kaya. Tapi kita lihat, orang yang ngirit kaya nggak? Nggak pernah saya lihat orang irit kaya, Bang. Ya, orang pelit kaya nggak ada. Saya nggak pernah lihat orang pelit jadi kaya. Ya, ya mungkin ada orang kaya pelit, mungkin memang turun-menurun sudah diturunin dari keluarganya, tapi memang orang pelit ya, tapi memang udah kaya secara turun-menurun. Tapi kalau kita mau kaya dengan ngirit, nggak akan pernah terjadi. Dengan pelit jadi kaya, nggak akan pernah terjadi. Ya, ini normal. Jangan mimpi terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit. Ya, jangan ngebrusut kalau papa saya dulu suka ngomong. Ya, jangan mimpi terlalu berangan-angan tinggi. Mimpi yang masih bisa diraih-raih saja ya. Jangan mimpi mau punya rumah kamarnya 10, belakangnya ada pantai. Itu mimpi terlalu tinggi ya. Jangan mimpi mau punya hotel ya. Jangan mimpi mau terbang keliling dunia 6 bulan 1 tahun. Jangan mimpi seperti itu ya. Punya mimpilah setinggi genteng. Nah, itu normal. Yang berikutnya, buktikan dulu baru ngomong. Betul nggak? Jangan ngomong dulu deh. Kamu buktiin dulu, baru ngomong. Nah, ini hal-hal yang normal di budaya kita. Ya, kebanyakan orang hanya berencana untuk akhir pekan mereka. Mereka planning cuman buat jalan-jalan di weekend. Wah, udah hari Kamis nih. Jumat, Sabtu, Minggu ngapain ya kita, Pak? Ya. Wow, masuk minggu depan hari Senin. Minggu ini kita mau kemana ya? Setiap awal minggu pikirannya cuman akhir pekan. Mau ngapain ya weekend? Mau jalan-jalan kemana ya weekend? Itu orang normal, ya. Hidup hanya sekali, nikmati sekarang. Wah, ya, jangan buang-buang waktu. Punya uang, beli. Ngapain tunggu nanti? Nggak punya uang, ngutang. Hidup cuma sekali, nikmati sekarang. Habis kerja capek, pulang kerja capek, nonton drakor. Jalan-jalan sama temen, nongkrong di warung, di kafe, nikmati sekarang. Ya, hidup hanya sekali. Jangan tunggu nanti. Nikmati sekarang. Belum tentu besok masih hidup loh. Beli handphone terbaru, nikmati uang Anda sekarang. Nah, ini adalah orang-orang yang normal. Kalau Anda adalah salah satu dari sini, mohon maaf, Anda tidak pernah akan jadi konglomerat. Ya, bukan orang kaya lagi. Konglomerat. Karena konglomerat nggak ada yang seperti ini. Anda boleh cek biografi orang-orang sukses. Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, Jack Ma, ya, Bill Gates, siapa lagi ya orang-orang bilioner? Nggak ada orang yang seperti ini.
Ya, karena mereka bukan orang yang normal. Sekarang pertanyaannya, Anda mau jadi orang normal atau orang tidak normal? Mau yang mana? Kalau saya mau jadi orang tidak normal. Yang pertama, ya. Kalau tadi kerja 40 tahun untuk pensiun 5 tahun. Kalau saya kerja 5 tahun, pensiun 100 tahun. Coba kita lihat bilioner. Mereka kerja paling ya 5, ya paling lama 10 tahun. Tapi 7 turunan dia sudah pensiun cari duit, Bapak. Ya mereka tetap kerja, tapi bukan fokusnya cari duit. Kalau Anda masih bekerja untuk cari duit, itu bukan yang saya mau. Yang Mr. Park mau adalah kerja cukup 3 sampai 5 tahun cari uang. Udah cukup. Setelah itu Anda bisa nikmati hidup. Sisa hidup Anda, bahkan anak dan cucu-cucu Anda. Kerja 5 tahun, pensiun 100 tahun. Itu diatomi. Ya. Yang berikutnya, pemasukan disesuaikan dengan pengeluaran. Pahami dulu. Pemasukan disesuaikan dengan pengeluaran. Makanya di Atomi kita diajarkan untuk menulis life scenario. Ini adalah rencana pengeluaran kita di masa depan. Anda sudah tahu mau punya rumah sebesar ini, biayanya berapa? Mau umrohkan, mau naik haji, mau ke tanah suci, ya, Anda perlu biaya. Mau sekolahkan anak, mau jalan-jalan, ya, mau bikin sekolahan, ini semua pengeluaran. Masa akan datang, ya. Berarti kan Anda sudah tahu 5-10 tahun ke depan pengeluaran saya berapa. Nah, Anda kejar pemasukannya yang disesuaikan dengan pengeluaran ini. Ini tidak normal. Ya. Makanya orang kebanyakan penghasilannya berapa? Pemasukannya berapa? 5 juta. Ya udah, pengeluarannya 4 juta. Makanya mereka nggak akan bisa jadi konglomerat. Yang berikutnya, berbagi pangkal kaya. Bukan irit pangkal kaya. Bukan pelit pangkal kaya. Berbagi. Ya. Bantu orang. Siapa yang Anda bisa bantu? Atomi, kalau Anda jalankan dengan benar, adalah bisnis yang berbagi. Anda PV sudah 300.000, Anda nggak mungkin isi ID Anda lagi. Anda berbagi PV. Berbagi pangkal kaya. Ya. Anda ciptakan live skenario, 2 poinnya itu adalah tentang berbagi kepada lingkungan sekeliling. Ya, Anda nggak bisa untuk Anda semua, nggak boleh. Mr. Park larang. Ada 2 hal, Anda harus berbagi kepada lingkungan di tempat Anda tinggal, tumbuh di sana. Tempat ibadah, lingkungan rumah, RT, RW, ya, berbagi kepada mereka. Karena berbagi adalah pangkal daripada kekayaan. Ya, kalau Anda mau fokusnya hanya untuk menerima, Anda tidak pernah akan jadi orang kaya. Fokuslah kepada memberi. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak berkat yang diturunkan dari surga. Ya, itu hukumnya, Bapak Ibu. Berbagi pangkal kaya. Ya. Orang-orang yang bilioner, Bapak, yang tadi saya sebutkan ya, mereka tuh donasi gila-gilaan loh. Nggak usah mereka. Mr. Park Han-gil donasinya tahu berapa? Miliaran per bulan. Karena dia tahu berbagi pangkal kaya. Bukan irit. Semua diiritin. Ya, kalau bisa ini sendok ya, sendoknya yang plastik. Jangan beli. Kita ambil aja di food court ya. Ini kita cuci. Sabunnya jangan beli ya. Kita ambil waktu di tempat cuci tangan, kita ambil botol, kita isi. Ngirit semua. Saya ada temen kayak gitu. Ya di Kanada. Sampai hari ini hidupnya masih susah, Bapak Ibu. Semua diiritin sampai sen-senannya diiritin. Ya dalam hati saya, kalau kamu penghasilannya kecil, kamu ngirit, ya udah iritnya juga cuman kecil kan.
Buat apa kamu ngirit kalau penghasilan kamu kecil? Perbesar pemasukan kamu, penghasilannya diperbesar. Jangan iritnya diperbesar. Ngerti kan? Kalau gaji cuma 2 juta, kamu mau irit seperti apa, tetap aja iritan kamu cuma berapa ribu perak. Perbesar dong penghasilan kamu jadi 20 juta, 100 juta, 200 juta. Nggak usah ngirit Bapak Ibu. Berbagi. Ya, ini tidak normal. Bermimpilah setinggi langit. Tahu nggak Bapak Ibu? Langit itu tingginya berapa? Pernah ada yang ngukur nggak? Langit itu tidak ada batas. Ya, yang kita lihat biru itu kan atmosfer. Lebih atmosfer itu adalah galaksi. Nah, itu tingginya. Bermimpilah setinggi galaksi. Langit itu seperti galaksi, nggak ada ujungnya. Jadi kalau kita mau bermimpi, jangan rendah diri, jangan rendah hati. Janganlah, nanti kelihatannya sombong. Justru Mister Pak ajarin, kalau bermimpi, sombong. Harus sombong, Bapak Ibu. Saya mau punya rumah kamar 10, belakangnya pantai, itu sombong, Bapak Ibu. Teman-teman saya lihat saya orang gila. Ya, saya mau punya hotel di beberapa negara itu orang sombong. Ya, itu orang gila, itu nggak normal. Bermimpilah setinggi langit. Nah, di sini Bapak. Omong dulu, baru buktikan. Kalau tadi apa? Buktikan dulu, baru ngomong. Jangan. Itu orang normal. Makanya setelah Anda tuliskan live skenario, omong. Omongin ke orang-orang sekeliling Anda. Terutama pasangan Anda dulu. Ya, anak-anak Anda, orang tua Anda, keluarga Anda, saudara Anda, teman-teman dekat Anda. Minimal orang-orang ini dulu. Omongin. Ini loh, saya akan buktikan apa yang saya omong. Ngomong dulu, baru buktikan. Ini nggak normal. Tadi apa? Yang orang normal? Berencana untuk akhir pekan. Tapi orang tidak normal berencana untuk 3 generasi. Dirinya, anaknya, dan cucunya. 3 generasi. Ya. Jadi di Atomi, kita sedang membangun apa? Kerajaan, Bapak. Kalau orang normal hanya membangun teman-teman hangout, teman-teman nongkrong, yang bisa nongkrong Jumat, Sabtu, Minggu. Itu orang normal. Orang tidak normal sedang membangun kerajaan 3 generasi. Anak dan cucu-cucu saya sudah pasti tidak akan ada yang miskin. Minimal 3 generasi saya. Boleh dicatat nih. Ya, nanti video ini mungkin 100 tahun lagi ada yang dengar. Saya udah bilang dari 100 tahun sebelumnya, anak dan cucu-cucu saya tidak akan ada yang melarat. Kenapa? Karena saya sudah berencana untuk 3 generasi saya. Ini orang tidak normal. Nah, yang tadi apa? Kalau orang normal, hidup hanya sekali. Nikmati sekarang, itu orang normal. Orang nggak normal bilangnya apa? Hidup itu setiap hari. Ya, kita harus bisa hidup nikmatin setiap hari. Bukan cuma sekali, Bapak Ibu. Tunggu udah pensiun baru nikmatin. Saya nggak mau. Kalau sehat. Kalau nggak sehat, sehat deh itu nggak punya duit, gimana? Hidup itu setiap hari. Maka dari itu untuk bisa menikmati hidup yang layak setiap hari, Anda harus bayar harga sekarang. Ya, ingat, hari ini adalah keputusan Anda yang ambil 3 tahun yang lalu. Keputusan Anda 3 tahun yang lalu membuahkan Anda hari ini. Kalau Anda hidupnya susah, karena pilihan Anda 3 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda mau hidupnya nyaman, nikmatin setiap hari Anda, putuskan hari ini. Bayar harga hari ini. Karena 3 tahun dari sekarang, hidup Anda nikmati setiap detiknya, Bapak Ibu. Itu orang yang tidak normal. Sekarang pertanyaan kepada Anda sendiri. Anda mau jadi orang normal atau tidak normal? Mau jadi normal nggak apa-apa. Ini adalah 99,9% seperti ini. Orang yang normal. Hanya 0,001% yang tidak normal.
Untungnya saya sudah ada di sini. Sekarang gimana dengan Anda? Mau masuk yang 99,99% orang normal atau 0,001 yang tidak normal bersama leader-leader di atom? Pilihan di tangan Anda. 구독, 좋아요 눌러주세요.